Jangan biarkan wanita menaiki kapal selam. Namun mereka tidak seperti itu. Mereka menyelamatkannya dari 3 orang yang masih hidup. Salah satunya seorang gadis yang sangat cantik. Sekarang wanita ini akan mengalami nasib buruk. Gadis ini terlihat cukup menarik. Tapi bagi pria ini dia adalah tahanan. Sejak itu, nasib buruk kapal selam datang bertubi-tubi. Pertama dia mendengar kapal Jerman melewati mereka. Kapten tidak ingin mengabaikannya. Dia memerintahkan untuk mematikan mesin. Kapal selam mereka benar-benar diam. Semua orang menahan napas dan menunggu kereta Jerman berlalu. Tiba-tiba staf sonar berteriak. Dia tersetrum dan menjatuhkan headsetnya. Kapal Jerman segera meluncur. Sona melakukan survei. Semua orang bahkan tidak berani bernafas. Untungnya, gelombang suara dengan cepat menghilang. Sepertinya kapal selam di luar mendeteksi mereka. Tiba-tiba musik terngiang menyakiti telinga dan kepala mereka. Matikan pemutar musik yang mengeluarkan suara. Tapi yang mengejutkan mereka adalah tidak ada seorang pun di sini. Tanpa berpikir anggota staf Sona melaporkan mereka telah datang. Kapal Chuseduk telah mengunci posisi kapal mereka. Kemudian di sekitar kapal selam itu meledak. Gelombang kejut menyebabkan kapal selam itu berguling. Semua orang terhempas. Beruntung tangki minyak tidak berhenti memantul di atas kapal selam. Saat ini, dalam keheningan terdengar suara yang menyiksa saraf mereka. Untungnya barel minyak tidak meledak. Kapten mulai menyelidiki kerusakan pemutar musik. Dia mengalihkan pandangan curiga pada 3 orang pendatang. 3 orang tidak selamat kecuali dia. Ada seorang perwira tentara Inggris. 1 luka parah, dia menjadi pasiennya. Kata-kata dalam informasi itu dapat menjadi bukti. Saat pria itu terluka, dia menemukan sepasang celana pendek berlabel dalam bahasa Jerman. Semua keraguannya telah terjawab. Dia berjalan sambil marah dan mengambil pistol untuk pergi ke kamar orang Jerman itu. Melihat momentum ini, pria Jerman itu berbicara bahasa Jerman. Mereka kebingungan untuk menjelaskannya, meski tidak diketahui kenapa dia berada di sini lagi. Yang jelas dia tidak memiliki niat baik. Dia bersiap mengambil pisau. Tapi wanita itu masih mencoba menjelaskan. Tapi saat ini suara tembakan terdengar. Dia segera melihat orang Jerman itu. Pada saat yang sama, mereka membatasi kebebasannya. Baginya keselamatan kapal selam yang paling penting. Semua tampaknya sudah tenang. Dia menghela nafas lega dan berbaring. Musik yang menyakiti telinga mulai terdengar lagi. Hal-hal aneh seperti ini membuat bulu tengkuk mereka merinding. Ketika dia memasuki ruangan, dia melempar sumber musik tersebut. Wanita itu berbaring di kamar yang gelap. Dia tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara yang menyuruhnya pergi. Saat dia menyalakan lampu, dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dia mulai menjerit dengan keras. Semua orang bergegas menghampiri. Mereka melihat mayat pria Jerman yang muncul di bawah tempat tidurnya. Kebenaran dengan cepat terungkap. Ternyata itu adalah lelucon jahat dari kedua awak kapal. Ketika mereka ketakutan, mereka menegur keduanya dan menyuruh mereka untuk menangani mayatnya. Awalnya mereka baik-baik saja. Tapi setelah dia memperbaikinya, sebuah suara datang dari belakang. Mereka berbalik. Awalnya dia mengira seseorang sedang menjahilinya. Dia segera menyadarinya ada hal aneh. Saat dia menoleh ke arah mayat itu, dia perlahan mendekat untuk mendengar suaranya dengan jelas. Peluit di kapal tiba-tiba berbunyi. Dia terjatuh cukup keras. Dia memberitahu semua orang ada yang tidak beres di sini. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Dia juga merasa kapal selam ini memiliki masalah. Dia menemukan 2 tangan yang berbeda satu sama lain. Setelah pintu terbuka secara otomatis, dia melihat plat foto kapten. Ternyata di kapal selam ini menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui. Kemudian mereka terus menanyakan tentang kisah kapten. Katakan padanya beberapa hari yang lalu, mereka menenggelamkan kapal Jerman. Mantan kapten memiliki kebiasaan mengumpulkan 10 piala, sambil memulihkan beberapa souvenir. Sayangnya dia terjatuh ke air dan meninggal. Pada saat ini tiba-tiba lampu mati. Dia berbalik untuk melihat jalan. Sebuah bayangan selalu berdiri di sana. Dia ketakutan. Ternyata dia hanya seorang tentara yang datang untuk melapor. Kapal itu bertugas seperti hantu. Mereka menjatuhkan jangkar kali ini. Tapi masalah yang lebih besar akan datang. Kapal patroli Jerman turun dengan senjata yang lebih besar untuk dihadapi kapal selam militer AS. Saat ini sangat tajam menusuk lambung. Borgol logam berbunyi.
Semua kru sangat khawatir. Kait jangkar yang kuat mulai bergerak. Karena tarikan yang sangat kuat, lambung kapal mulai robek. Air segera membanjiri kapal. Mereka menutup beberapa kompartemen lain. Tidak tahu bagaimana cara menangani kerusakan ini. Awak kapal menunggu dan tetap tidak ada pesan. Mereka hanya harus mengemudi dengan liar. Ketika kait besi itu menghilang, kapal selam itu akhirnya bisa bergerak lagi. Hindari serangan kedua dari kait besi itu. Akhirnya mereka benar-benar lolos. Tapi masalah yang lebih serius akan segera datang. Serangan pada kapal selam mengalami kebocoran. Jika tidak ada solusi yang dapat ditemukan, mereka akan cepat kehabisan bahan bakar. Kebocoran minyak akan membantu pasukan Jerman menemukannya. Tangki air mulai menjauh dari mereka. Mereka harus pergi keluar kapal untuk masuk ke Palka. Tidak ada yang mau melakukan ini di laut yang dingin dan gelap. Dia mengutarakan pikirannya. Sejak wanita ini naik ke kapal, mereka seakan dikutuk. Kapten hanya perlu memaksa 3 awak kapal lainnya pergi. 4 orang memakai pakaian selam dan berenang. Di bawah sinar lampu, plankton yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka. Tiba-tiba bayangan hitam lewat di depan mereka. Ternyata itu ikan pari. Mereka langsung ketakutan. Dan ada hantu yang berenang di sekitar mereka. Beberapa dari mereka ketakutan dan bergegas masuk ke tangki. Mungkinkah itu adalah mantan kapten? Saya tidak percaya dia meninggal karena melempar barang rampasan. Kemudian mereka pergi bersama. Setelah menenggelamkan kapal Jerman, mereka ingin menembak para penyintas yang beruntung. Kapten saat ini tidak puas dengan caranya. Selama perjuangan mantan kapten, dia sengaja jatuh ke laut dan kehilangan nyawanya. Ketika para kru selesai menjelaskan semua yang terjadi, dia baru saja mengangkat kepalanya dan dalam cahaya redup muncul wajah yang pucat. Aku kehilangan keseimbangan. Dia terpeleset dan jatuh ke air. Sebuah martil mengenai kepalanya. Semua orang menjerit di kabin. Mereka segera pergi untuk memeriksa. Di air laut yang dingin, wajah putih pertanda dia sudah mati. Setelah situasinya tenang, dia memerintahkan untuk membawa mayatnya kembali ke kapal. Tapi di bawah cahaya, dia melihat wajah manusia. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia berbalik dan menemukan rekan satu timnya kabur. Orang-orang berguling dan merangkak mundur. Laporan kematian seorang awak kapal. Dia ketakutan dan mereka percaya bahwa ada kutukan. Pada saat ini kompartemen air awalnya kosong. Tiba-tiba ada suara ketukan berirama. Seseorang mendengar itu adalah kode terjemahan yang terbalik. Mereka ketakutan dan secara bertahap akan menyerbu kapal. Langkah selanjutnya kita harus melakukan apa? Saat ini kapal selam itu dalam kondisi buruk. 2 periskop dipatahkan oleh kait besi. Pada saat yang sama mereka juga gagal. Sekarang dia buta dan tuli. Cara terbaik adalah berlayar ke pelabuhan terdekat di Inggris. Tapi dia menolak ide ini. Dia tampaknya mencegah kapal selam memasuki pelabuhan tentara Inggris. Jadi kapal selam itu melanjutkan ke pelabuhan Amerika. Masalah baru muncul. Saat menyetel roda kemudi gaya terlalu kuat. Kemudi langsung dipatahkan oleh mereka. Kapal di samping dijelaskan secara ilmiah. Dia cukup meyakinkan. Selama kepanikan, kru mematikan mesin tetapi masih tidak efektif. Orang-orang hanya terdiam. Kapal ini harus terkontrol. Arahkan saja kapal ke arah yang diinginkan. Dan cari tahu, arah yang dituju kapal selam sepertinya terlalu aneh. Mereka mulai memperbaiki kemudi. Yang pertama adalah mengurangi tekanan. Tetapi dalam waktu dekat, kondisi tidak cukup aman. Lanjutkan dengan menurunkan tekanan pipa hidrogen. Ini bisa menyebabkan terulangnya tragedi mengerikan. Sekarang dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Mereka menutup ruang hidrogen yang memisahkan ruang tamu dan ruang mesin. Namun ketika mereka mematikan lampu, seorang anggota kru di ruang tamu membuka ruang mesin. Awak lain menyalakan lampu tapi baterainya rusak. Masalah masih mengintai. Dia punya firasat buruk. Ketika mereka pergi ke ruang tamu, dia menemukan pegangan pintu. Dia baru saja membuka pintu dan melihat ada sesuatu. Mereka seperti akan masuk ke neraka. Ruangan ini sangat gelap. Tiba-tiba barang di sana mengeluarkan asap putih. Baru-baru ini tempat ini dibanjiri oleh masalah. Ini adalah kapal selam terkutuk milik tentara Amerika. Prajurit melihat cermin. Ada orang seperti dirinya. Dia bergoyang ke kanan dan ke kiri di depan cermin. Orang di dalam sepertinya selalu ada di belakangnya. Dia menoleh dan mengambil napas dalam-dalam. Di belakang tempat tidur ada orang menatapnya.
Prajurit itu mengumpulkan keberanian untuk menoleh. Dia melihat wajah yang membuatnya takut setengah mati. Dia tidak tahan dengan penyelidikan semacam ini. Dia keluar tanpa alat pelindung. Dia membuka pintu kapal dan berenang ke laut. Dia akhirnya berhasil meloloskan diri dari kapal selam. Mungkinkah itu karena kita telah menyelamatkan wanita ini, sehingga kapal ini jatuh ke dalam kebinasaan? Mereka telah melalui banyak hal aneh. Dengan gugup sang kapten juga mulai bermasalah, karena kapal berada di bawah laut, sehingga mereka kekurangan oksigen. Hanya sedikit yang selamat. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi katup pneumatik tidak terbuka. Oleh karena itu, kapal selam tidak dapat muncul ke permukaan. Mereka putus asa. Tiba-tiba ada barang terjatuh. Seperti ada seseorang di sana. Mereka semua pergi untuk memeriksa. Mereka menemukan barang-barang milik mantan kapten berserakan. Tiba-tiba lampu padam. Sesosok makhluk putih melintas. Dia melihatnya dengan jelas. Apakah kamu tahu siapa dia? Makhluk itu membuat pupil matanya melebar. Dia menemukan saksi kematian mantan kapten. Saat ini kapten berkata kita harus bekerja sama. Mereka menduga kematian mantan kapten juga karena cinta. Dengan ragu dia pergi ke kamar kapten. Dia menyandingkan kapal selam Inggris dan Jerman bersama-sama. Dia menemukan kebenaran yang tidak dapat diterima. Sebenarnya kapal Jerman adalah kapal penyelamat. Ketika mantan kapten mengetahui bahwa dia telah menenggelamkan kapal yang salah, yang pertama dia lakukan adalah menyelamatkan nyawa krunya. Tapi kedua petugas lainnya takut ketahuan dan akan merusak karir mereka. Dan bahkan mereka akan dikirim ke pengadilan militer. Mereka bekerja sama untuk membunuh mantan kapten. Dan menyatakan dia tidak sengaja terjatuh ke dalam air dan mati. Itulah kebenaran ceritanya. Saat ini di bawah upaya beberapa orang, kapal selam yang sama juga mulai muncul. Melalui kontak radar kapal di dekatnya. Semua orang hanya ingin cepat-cepat pergi dari sini. Tapi dia membiarkan awak lain mengurus penyelamatannya. Dia segera membombardir kabel listrik. Dia tidak ingin ada yang membongkar rahasia ini. Apalagi keluar dari sini hidup-hidup. Dia menyelinap tanpa memperhatikan area sekitar. Dia mengirim lampu sebagai sinyal. Cepat ambil pistolnya. Berhenti. Dia marah saat mengatakan yang sebenarnya. Dia juga sangat pengecut dan munafik. Rahasia ini tidak bisa disembunyikan lagi. Dia tidak punya nyali untuk menembak. Dan akhirnya dia putus asa dan memilih untuk bunuh diri. Para kru beruntung bisa diselamatkan hidup-hidup. Di bawah pengawasan mereka, kapal selam perlahan tenggelam ke dasar laut. Dan di sebelahnya ada kapal yang sudah tenggelam. Dia telah melakukan perbuatan buruk. Dan setan mengetuk pintu di malam hari. Jangan berbohong untuk menghindari tanggung jawab. Hadapi setiap konsekuensi lebih baik daripada menutupinya dengan kesalahan. Ini adalah film horor tentang kapal selam di Perang Dunia Kedua. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.